Tuhan, di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu dengan segenap hati. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Buat Mary Tuhan yang memimpin kami di dalam pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tes. Away, away from the noise, alone with you. Away, 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 to hear your voice and meet with you. Nothing else matters. My one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We want to worship you, oh Lord. To worship you, I live. We worship you, Lord. To worship you, to worship you, we live, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We live to worship you. Away, 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 away from the noise, alone with you. We want to be alone with you, Lord. Away, 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 to hear your voice and meet with you. It's been a while, but hear my heart cry again. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We live to worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Biar Engkau menemukan hati penyembah-penyembah Tuhan di dalam kami, Tuhan. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, Jesus, we love to worship
the glory of the living God. Let the wave of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory fall. We do not see your hand. We only seek your face. We want to know you. We want to see you. Reveal your glory in this place. Let the weight of your glory cover us. Let the light from your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory fall. Spirit of sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Amen. Spirit of sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Amen. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory We do not see your hand. We do not want to seek your hand, Lord. We only seek your face. We want to see you. We want to know you. Reveal your glory in this place. We do not want to seek your hand, Lord. We do not see your hand. We only
Tuhan, kehidupan-Mu mengaliri kami semua Tuhan. Menyembah yang Maha Kuasa, kami datang Bapa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Masuk dengan hati tulus, yes Lord. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, kami menyembah nama-Mu. Engkau kudus Tuhan, sebab nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus. Kuduslah Tuhan, Engkau yang Maha Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab nama-Mu Tuhan. Matikan setiap hidup kami Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang bertambah-tambah di dalam kami dan kami semakin kecil dari hari ke hari Tuhan. Oh, biar Kau yang hidup di dalam kami Tuhan, Kau yang menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Ku menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak kami sembah. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu Biar kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Let us rest in Your presence, Jesus. Peluk setiap kami Tuhan.
Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebab namamu Tuhan. Saya serahkan kembali pada Cinggin. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan kami dapat berkumpul. Bapak, Engkau lihat jumlah kami tidak seberapa, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Bapak, kerinduan kami dari tempat ini lahir penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan hari ini apa yang kami persembahkan, puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, naik ke atas tahta-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapak, kalau sebentar lagi hamba-Mu Pak Doni akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi Tuhan, biarlah setiap firman-Mu itu berbicara ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami dikenyangkan, kami dipuaskan, kami pulang, kami sungguh tidak sama lagi Tuhan. Kami menangkap isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semua. Ya, melanjutkan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari dua bahan dasar utama. Jadi manusia diciptakan dari dua bahan baku utama. Nomor satu, dia menciptakan manusia dari debu tanah, dari damak, dari debu tanah. Dan yang kedua, dia menciptakan manusia dari hembusan nafas Allah. Jadi manusia diciptakan dari dua bahan baku utama, dari debu tanah dan dari hembusan nafas Allah. Dengan kata lain, manusia diciptakan dari dua bahan dasar utama. Dari sesuatu yang berasal dari bumi, debu tanah, dan sesuatu yang berasal dari sorga, hembusan nafas Allah. Sekali lagi, jadi manusia diciptakan dari dua bahan dasar utama. Nomor satu, dari sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa disimpan, sesuatu yang bersifat lahiria, sesuatu yang bersifat batinia, yaitu debu tanah. Dan yang kedua, manusia diciptakan dari sesuatu yang bersifat imaterial, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa disimpan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa disentuh, sesuatu yang bersifat batinia, hembusan nafas Allah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam suratannya di Korintus, dia berkata bahwa ada dua tubuh, Tuhan memberi dua tubuh, dua manusia ke dalam hidup seseorang. Nomor satu, dia memberikan kepada kita manusia lahiria, sebab kita diciptakan dari debu tanah. Tetapi nomor dua, dia memberikan kepada kita manusia batinia, sebab kita diciptakan dari hembusan nafas Allah. Dalam suratan Korintus, Paulus berkata, janganlah engkau menjadi kecut dan tawar hati, sebab sekalipun manusia lahiria kita merosot dari sehari kepada sehari, tetapi manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita kemudian belajar bahwa setiap Anda dan saya punya dua tubuh yang Tuhan berikan. Tubuh lahiria dan tubuh batinia. Apa fungsi kedua tubuh itu? Apa fungsi kedua manusia itu? Yang pakai istilah Paulus. Kemudian Paulus menggunakan bahwa manusia ada
tubuh jasmani, ada jiwa, nefes, haya, manusia yang sesungguhnya, dan ada tubuh rohani, roh. Jadi apa fungsi tubuh lahiriah dan tubuh roh dalam pemikiran Paulus? Saya sempat mengajarkan Anda beberapa waktu yang lalu, tubuh lahiriah adalah berfungsi berbeda dengan pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani berkata bahwa tubuh lahiriah itu adalah sesuatu yang buruk. Segala sesuatu yang buruk berasal dari tubuh lahiriah. Jadi Anda mencuri, keinginan untuk membunuh, keinginan untuk merampok, keinginan untuk menipu. Sebagian mereka mengambil dari apa Paulus katakan dalam suratan Roma, ketika Paulus berkata, bukan apa yang kukehendaki yang baik itu yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kukehendaki yang tidak baik justru itu yang aku perbuat. Kenapa dia melakukan itu? Kemudian dia tutup dengan kalimat, celakalah aku sebab aku adalah tubuh dosa ini. Jadi Paulus dan mereka berkata, oh ya, coba lihat, kan berarti tubuh itu sumber dari segala dosa, sumber dari segala keinginan yang jahat. Jiwa manusia, roh manusia, batinia manusia adalah sesuatu yang murni. Itu sebabnya muncul yang namanya aliran gnostik, Gnostik, yang berkata bahwa tubuh lahiriah itu memberi sesuatu yang buruk, tetapi tubuh batinia itu memberi sesuatu yang baik. Kemudian ekses dari pengajaran, ekses itu side effect. Jadi efek samping dari pengajaran tersebut, akhirnya orang berkata, oh kalau kamu buat dosa, yang buat dosa itu tubuh lahiriah, sebab yang jelek selalu ada tubuh lahiriah. Tubuh batinia kamu tidak berbuat dosa, yang berbuat dosa adalah tubuh lahiriah kamu. Itu sebabnya kalau kamu buat dosa, tubuh lahiriahmu akan binasa, tetapi tubuh batiniahmu akan diselamatkan. Itu pemikiran. Tetapi dalam pemikiran Yahudi tidak seperti itu. Dalam pemikiran Yahudi, mereka tidak pernah melihat bahwa tubuh lahiriah dan tubuh batinia adalah dua hal yang terpisah, tetapi justru adalah satu hal yang sama. Sekali lagi, jadi tubuh lahiriah dan batinia bukan dua bagian yang terpisah, tetapi satu bagian yang sama. Oleh sebab itu dalam pemikiran Yahudi mereka selalu melihat bahwa tubuh lahiriah berfungsi untuk supaya tubuh batinia bisa berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Gini maksud saya. Dunia yang kelihatan membutuhkan tubuh yang kelihatan untuk supaya kita bisa berkarya di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Kalau Anda mau memberi dampak dalam dunia yang kelihatan, Anda mau meninggalkan jejak kehidupan Anda dalam dunia yang kelihatan, manusia yang sesungguhnya, jiwa, tubuh batinia, membutuhkan tubuh lahiriah. Sebab tubuh batinia yang tidak kelihatan tidak bisa memberi dampak terhadap apa yang terlihat. Tidak bisa. Dia membutuhkan tubuh yang kelihatan, tubuh jasmani. Itu sebabnya tubuh jasmani adalah jembatan bagi tubuh rohani, jiwa, untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Sebab kita diberi mandat untuk berkarya di tengah-tengah dunia yang terlihat. Beranak cuculah, Kejadian 1:28. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasa. Bagaimana saya bisa berkarya, memberi dampak, melakukan mandat ilahi Kejadian 1:28 di tengah-tengah dunia yang kelihatan, sementara saya hanya punya tubuh yang tidak terlihat, tidak bisa. Oleh sebab itu tubuh yang tidak terlihat, jiwa yang hidup ini membutuhkan tubuh yang kelihatan supaya dia bisa memberi dampak. Sampai di sini semoga Anda tidak pusing dengan saya. Dia memberi dampak, dia butuh tubuh yang kelihatan. Jadi tubuh kelihatan adalah cara bagi jiwa, tubuh batinia di dalam kita untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Kalau begitu, tubuh adalah cara jiwa untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan, berarti roh, tubuh batinia adalah cara bagi jiwa untuk apa? Berinteraksi dengan dunia yang tidak kelihatan. Sampai sini Anda bisa ngerti.
Kalau gitu dengan mudah kita bisa memiliki konsep Paulus, kita bisa melihat makna dari konsep Paulus, terutama dari 1 Tesalonika 5 ketika dia berkata, biarlah tubuh jiwa, roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Berarti jiwa manusia membutuhkan tubuh untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan, dan jiwa manusia membutuhkan roh untuk berinteraksi dengan dunia yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan Yesus, kalau Anda periksa dalam Injil, tidak pernah menyebutkan tentang roh manusia sama sekali. Anda boleh bolak-balik tentang apa yang Yesus katakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda tidak akan menemukan Tuhan Yesus bicara tentang roh manusia. Cara yang paling gampang, ingat tentang hukum yang terutama. Hukum terutama dia berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Anda lihat dia tidak membagi 3, bahkan dia membagi 4. Dan dia tidak menggunakan roh, dia menggunakan kata hati, jiwa, kekuatan. Kata kekuatan di sana bahasa Ibrani meot. Meot, sama-sama bilang meot, bukan meong. Sama-sama bilang meot. Meot bisa berarti sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi meot juga bisa berarti segala sesuatu aktivitas kita secara fisik. Jadi meot bukan hanya kekuatan dalam arti tubuh, meot juga bisa berarti semua aktivitas kita secara fisik. Keluarga Anda itu meot. Pekerjaan Anda itu meot. Persahabatan Anda itu meot. Kelakuan Anda itu meot. Segala sesuatu yang engkau lakukan secara fisik itu bisa dimasukkan sebagai meot. Jadi meot disebut sebagai segala sesuatu. Segala sesuatu yang kamu lakukan secara fisik. Kasihilah Tuhan Allahmu bukan hanya internal personalmu, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan tindakanmu di keluargamu, tindakanmu di pekerjaanmu, itu meot. Segala aktivitasmu secara fisik, Tuhan Yesus menggunakan itu. Jadi Anda tidak akan menemukan Tuhan Yesus menggunakan kata roh manusia, pneuma. Dia tidak akan pernah untuk manusia. Dia menggunakan kata roh untuk Allah, tetapi dia tidak menggunakan kata roh untuk manusia. Hanya ada satu tempat Tuhan Yesus menggunakan kata roh untuk manusia. Kapan? Di Taman Getsemani, ketika dia berkata kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hanya itu satu-satunya Yesus menggunakan istilah roh manusia dalam seluruh Injil. Yang menariknya adalah dia menggunakan kata roh dan membandingkan kata roh dengan kata apa? Daging. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan dia menggunakan kata roh itu menunjuk dan membandingkannya dengan kata daging. Apa itu kedagingan? Apa itu kedagingan? Saya terjemahkan bagi Anda. Kedagingan adalah ketika kita mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia yang kelihatan untuk mempengaruhi secara langsung jiwa kita. Kapan seseorang disebut kedagingan? Bukan karena makan banyak, perut besar. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Kapan seseorang kedagingan adalah ketika dia mengizinkan. Ingat tadi saya berkata, jiwa menggunakan tubuh jasmani untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Tetapi kalau jiwa Anda izinkan, lihat, jiwa bukan hanya menggunakan tubuh jasmani untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan, tetapi jiwa juga bisa dipengaruhi oleh dunia yang kelihatan melalui tubuh jasmani. Seharusnya tidak begitu, tetapi kenyataannya memang begitu. Seharusnya, kenapa saya berkata seharusnya tidak begitu? Sederhana. Sebab Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa, ada yang hafal ayat itu?
Matius 10, Matius 10, Matius 10. Matius 10. Matius 10, Matius 10 ayat yang ke 28. Matius 10 ayat 28. Sama-sama. Matius 10 ayat 28. Ya, pendeta kalau belum buka ayat belum sah khotbah. Matius 10, 28. Sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lihat ayat 28, dia berkata, janganlah kamu takut kepada mereka manusia yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh apa? Jiwa. Manusia hanya bisa membunuh apa? Tubuh yang kelihatan, tetapi tidak bisa membunuh jiwa yang tidak kelihatan. Jangan takut kepada mereka yang ini terjemahan firman Allah yang hidup. Manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat menyentuh jiwa. Jadi apa yang orang perbuat hanya sampai, apa yang orang lain perbuat kepada kita hanya sampai kepada tubuh. Tetapi apa yang mereka buat sama tubuh tidak akan pernah bisa menyentuh jiwa. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau orang menyakiti tubuh, orang tidak bisa menyakiti jiwa. Kalau sampai orang menyakiti tubuh, kemudian orang menyakiti jiwa, berarti yang menyakiti jiwa bukan orang. Sebab orang, Alkitab berkata, Yesus berkata, mereka, orang di luar sana, hanya bisa menyakiti tubuh. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuh jiwa. Itu kebenarannya. Kenapa orang menyakiti tubuh, tapi jiwa saya juga ikut sakit? Padahal Tuhan Yesus bilang mereka hanya bisa menyakiti tubuh, tidak bisa menyakiti jiwa. Jawabannya, sebab ketika orang menyakiti tubuh, yang menyakiti jiwa memang bukan orang lain. Yang menyakiti jiwa adalah diri sendiri. Sebab Alkitab berkata mereka hanya bisa membunuh tubuh, mereka tidak bisa menyentuh jiwa. Tetapi kenapa kenyataannya ketika orang lain menyakiti kita, yang sakit bukan cuma tubuh, tetapi yang sakit adalah jiwa. Bahkan yang paling lucunya adalah sakit di tubuh sudah hilang, sakit di jiwa nggak hilang-hilang. Itu kan yang paling bahaya kan? Jawabannya, sebab yang menyakiti jiwa memang bukan orang lain. Sebab kebenarannya mereka hanya menyentuh tubuh, tidak bisa menyentuh jiwa. Berarti kalau sampai mereka menyakiti tubuh, jiwa Anda terluka dan sakit, kebenarannya memang bukan karena mereka yang menyakiti jiwa, tetapi kita sendirilah yang kemudian menyakiti jiwa kita, bukan orang lain. Jadi sakit hati itu bukan hasil dari perbuatan langsung orang lain kepada kita, tetapi sakit hati adalah perbuatan langsung dari diri kita terhadap diri kita sendiri. Makanya pengampunan memang bukan untuk orang lain. Pengampunan untuk diri sendiri. Sebab Anda sementara menyakiti diri sendiri. Semoga Anda mulai nangkap sesuatu. Nanti sebentar kita akan belajar. Kenapa orang kemudian menyakiti tubuh, kemudian saya menyakiti jiwa. Apa yang menyakitkan jiwa saya? Tetapi dari situ kita mengerti bahwa jiwa bukan hanya menggunakan tubuh jasmani untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Tetapi justru dunia kelihatan dapat mempengaruhi jiwa lewat tubuh yang kelihatan. Kalau begitu, kalau dunia yang kelihatan mempengaruhi jiwa manusia lewat tubuh yang terlihat,
Berarti dunia yang tidak kelihatan, alam roh, mempengaruhi jiwa lewat roh manusia, tubuh yang tidak terlihat. Jadi Anda dan saya, peperangan kita sesungguhnya adalah peperangan pengaruh. Sebab kita ada di tengah-tengah dua pengaruh. Kalau Anda membiarkan jiwa Anda dipengaruhi oleh tubuh yang terlihat, oleh dunia yang terlihat, Anda disebut kedagingan. Tetapi kalau jiwa Anda biarkan dipengaruhi oleh dunia yang tidak terlihat, maka jiwa Anda menjadi rohani. Jadi rohani adalah ketika kita hidup, cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita bertindak, cara kita melihat satu keadaan, itu dipengaruhi oleh dunia yang tidak terlihat. Dalam hal ini saya bicara tentang Allah. Sebab Anda tahu alam roh selalu ada dua, alam roh yang terang, alam roh yang gelap. Saya tidak bicara dalam hal ini alam roh yang gelap, saya bicara tentang alam roh yang terang. Makanya kita bisa diposes, jiwa kita bisa diposes, dirasuki lewat alam roh, lewat dua hal. Kalau kita dirasuki oleh Roh Kudus, bahasa Alkitab dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kalau dipengaruhi atau dirasuki oleh alam roh yang gelap, Anda kerasukan atau kemasukan roh jahat. Tetapi saya tidak bicara dulu yang roh gelap, saya bicara dulu roh yang terang. Secara langsung. Jadi kalau Anda dipengaruhi oleh dunia yang tidak terlihat, alam roh, maka Anda menjadi rohani. Tapi kalau Anda dipengaruhi oleh dunia yang terlihat, maka Anda menjadi daging. Makanya Yesus membandingkan kata roh langsung dengan kata daging. Sebab kita selalu akan dipengaruhi oleh dua dunia. Makanya saya setuju, medan peperangan kita sesungguhnya adalah pikiran. Taruh tangan di atas kepala sambil bilang, ya Tuhan tolong ini otak supaya banyak berubah. Bilang sama Tuhan, jangan lupa orang sebelah. Kayaknya dia yang perlu ditolong lebih dari saya. Paulus, kalau Anda pergi ke Paulus, Anda akan menemukan bahwa Paulus mengatakan hal yang serupa. Paulus membandingkan hal yang sama. Coba Anda pergi ke, sebentar. 1 Korintus pasal yang kedua. 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 Ayat 11, 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain daripada roh manusia itu sendiri. Jadi tubuh batinia manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Kemudian ayat 12. Perhatikan, kita tidak menerima roh dunia. Sekali lagi, ketika Paulus bicara dunia, Alkitab bicara dunia, dia bicara tentang yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Ketika dia bicara soal dunia, dia bicara soal yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Terima kasih Bu Esther jawab, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Gak ada yang jawab. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Daripada saya lanjut, Anda bingung. Saya bingung, Anda bingung. Ada pertanyaan sampai di sini. Yakin dilanjutkan. Yakin. Jadi dia berkata, kita tidak menerima roh dunia yang kelihatan, tetapi roh yang berasal dari Allah, berarti dari dunia yang tidak kelihatan. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah pertanyaannya, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah. Kembali lagi dia berkata karunia-karunia Allah.
karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan sama-sama apa? Diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi dia bilang begini. Oke, ada dua pengaruh. Kamu bisa dipengaruhi oleh roh dunia ini, sesuatu yang terlihat. Dan yang kedua, kamu bisa dipengaruhi oleh roh Allah sendiri. Berasal dari dunia yang tidak kelihatan. Kemudian ayat 12 dia berkata, dengan demikian kita ini tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kamu harus menerima, kamu harus dipengaruhi oleh roh Allah, dunia yang tidak kelihatan, supaya kamu tahu apa yang diberikan, dikaruniakan Allah kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Allah karuniakan kepada kita? Apa yang Allah berikan kepada kita? Yang hanya kita yang cenderung kepada roh Allah mengerti. Sementara mereka yang cenderung kepada dunia tidak mengerti. Apa yang dia berikan? Ayat 13 berkata, sebab berkata-kata tentang karunia Allah, pemberian Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh apa? Hikmat manusia tetapi roh. Jadi kembali lagi, ada dua dunia, dunia yang kelihatan, dunia yang tidak kelihatan. Karena kita punya dua manusia, manusia yang kelihatan dan manusia yang tidak kelihatan. Dan lewat dua dunia ini kita dipengaruhi. Apa bentuk pengaruh dari dunia ini? Ayat 13 berkata, hikmat manusia dan hikmat roh. Selalu dia akan membagi dua, sebab itu konsep pemikiran Paulus menurut saya. Jadi dia bilang, karena kita punya dua dunia, kelihatan dan tidak kelihatan. Oleh sebab itu dia memberikan kepada kita dua manusia, dua tubuh. Tubuh yang kelihatan, tubuh yang tidak kelihatan. Manusia lahiria dan manusia batinia. Dan kita akan dipengaruhi oleh dua dunia itu, sebab masing-masing dunia mengajarkan hikmatnya kepada kita. Hikmat dunia dan hikmat roh. Oke, sampai situ Anda bisa ngerti ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kapan kita disebut duniawi? Waktu kita tidak memberikan hikmat Allah mempengaruhi kita. Kita dengan kata lain saya tadi condongnya kepada dunia. Lewat tubuh yang kelihatan. Ketika semua yang terlihat kita izinkan mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita merasa, cara kita bertindak, cara kita berperilaku, cara kita punya prinsip, maka kita menjadi duniawi. Kita menjadi daging. Sampai sini Anda tangkap? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya. Manusia yang diajar oleh hikmat dunia tidak akan pernah memahami hikmat roh Allah. Sebab bagi dia itu adalah sebuah kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu, hikmat Allah, hanya dapat dinilai secara rohani. Saya menggunakan istilah Yesus roh dan daging. Paulus menggunakan istilahnya sendiri dalam 1 Korintus 2, rohani dan duniawi. Itu istilah Paulus. Makanya ayat 15, tetapi manusia apa? Rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 15 ini menjadi kebingungan bagi banyak orang. Ini tafsiran saya menurut saya 1 Korintus 2:15. Anda terima puji Tuhan, Anda setuju puji Tuhan, Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini apa artinya? Manusia rohani, manusia yang diajar oleh hikmat Allah, manusia yang dipengaruhi oleh hikmat Allah dapat menilai segala sesuatu. Berarti dia dapat menilai manusia duniawi. Sebab kalau Anda diajar oleh hikmat Allah, maka Anda belajar mengerti mengapa orang lain melakukan sesuatu. Kenapa dia sakit hati? Oh, dia pernah dulu ngalami kepahitan sama orang lain. Kenapa dia marah-marah? Oh,
Dulu dia pernah dibuang. Kenapa dia cari itu? Oh gampang. Kenapa sih dia tega lihat orang lain menderita? Oh gampang. Sebab bagi dia miskin itu penderitaan neraka. Makanya dia harus kaya apapun caranya. Apakah dia bunuh orang, dia buat jahat sama orang, yang penting dia kaya. Manusia rohani bisa mengerti dan menilai segala sesuatu. Sebab dia mengerti, sebab kita sebelum jadi manusia rohani, kita lebih dahulu jadi manusia apa tadi? Duniawi. Sebab sebelum kita diselamatkan, kita ada dalam sistem dunia. Sama-sama bilang sistem dunia. Sistem dunia adalah cara dunia beroperasi, cara dunia bekerja, cara orang dalam keluarga bertindak, cara orang dalam ekonomi melakukan sesuatu. We know why people do what people do. Kita belajar tahu kenapa orang melakukan apa yang orang lain lakukan. Kita belajar tahu, kenapa sih saya ini ngotot kepingin kaya? Kenapa? Oh iya, sebab kalau kamu nggak ada kamu bukan di atas, maka kamu akan diinjak orang. Oleh sebab itu saya harus jadi yang paling pintar supaya saya ada di atas semua orang lain. Kalau kamu tidak bisa jadi paling pintar, jadilah yang paling kaya supaya kamu ada di atas orang lain. Oh, kalau kamu nggak bisa pintar dan bisa kaya, maka kamu harus jadi yang paling cantik supaya kamu ada di atas orang lain. Kamu nggak bisa jadi pintar, nggak bisa paling cantik, nggak bisa jadi paling kaya. Bagaimana cara? Jadilah orang yang paling kejam supaya kamu ada di atas orang lain. Anda nangkap maksud saya? Sebab dunia hanya menghargai mereka yang ada di atas. Dan waktu Anda lihat ada orang ngotot cari kerja, ada cewek umbat, ada cewek bukan jual barang tapi jual diri. Dan Anda mulai memahami kenapa dia melakukan itu. Sebab dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang hanya menghargai mereka yang ada di atas. Orang yang paling pintar, orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng, orang yang paling kaya, orang yang paling percaya diri, orang yang paling jahat. Sebab kita hanya bisa menghargai mereka yang ada di atas. Tetapi ketika kita tidak masuk dalam ambisi, kenapa sih kamu cantik tetapi tidak merasa kecantikanmu sebagai sesuatu yang harus kamu jual kepada semua orang? Mereka yang di dunia bingung, kenapa yang rohani tidak melakukan itu? Yang bisa menilai itu hanya manusia rohani. Manusia duniawi tidak bisa menilai kenapa susah masih tolong orang. Mereka tidak ngerti. Kenapa doa mudah dijawab oleh Tuhan masih tetap doa. Mereka enggak. Bahkan kalau Anda baca Korintus, pembukaan Paulus tentang Korintus bicara soal salib sebagai sebuah kebodohan. Ketika kita mencoba merendahkan semua orang supaya saya bisa ditinggikan, tiba-tiba ada satu pribadi namanya Yesus rela mati untuk semua orang, sekalipun nyawanya binasa supaya menghidupkan semua orang. Orang dunia membunuh semua orang supaya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Yesus mengajarkan rela dibunuh oleh semua orang supaya dia bisa menyelamatkan semua orang. Dan orang duniawi melihat apa yang Yesus lakukan, mereka bingung. Sebab yang duniawi tidak bisa menilai yang rohani. Kenapa? Sebab hikmat yang rohani berasal dari dunia yang berbeda daripada hikmat orang duniawi. Sampai sini Anda nangkap?